Shalom. Baiklah, saat ini saya Putri Mamesa dengan NIM 137 akan memaparkan tugas proposal metodologi penelitian saya dengan judul Analisis Tata Niaga Buah Rambutan di Desa Ongkau, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Buah rambutan sangat populer di Indonesia dan termasuk tanaman musiman yang mempunyai nama latin Lepidopteran. Fungsi dari saluran pemasaran yaitu untuk melihat dan juga membandingkan tingkat harga dari setiap lembaga pemasaran, melakukan pemindahan, memperlancar dan mempermudah aliran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Klotter dan Armstrong pada tahun 2000, tata niaga adalah proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 1.2 Rumusan masalah. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang antara lain bagaimana jenis saluran tata niaga rambutan di daerah penelitian, bagaimana fungsi-fungsi tata niaga, dan apa saja yang dilakukan oleh setiap lembaga tata niaga dalam proses tata niaga rambutan di daerah penelitian. 1.3 Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui saluran tata niaga rambutan di daerah penelitian, dan yang kedua, untuk mengetahui fungsi-fungsi tata niaga apa saja yang dilakukan oleh setiap lembaga tata niaga dalam proses tata niaga rambutan di daerah penelitian. 1.4 yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan pengetahuan tentang analisis tata niaga rambutan di Desa Ongkau, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dan diharapkan dapat menjadi bahan studi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan juga referensi dalam melaksanakan penelitian. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Saluran tata niaga. Saluran tata niaga merupakan lembaga-lembaga pemasaran yang mempunyai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dengan adanya saluran tata niaga ini akan mempengaruhi besar kecilnya biaya pemasaran serta biaya yang dibayarkan oleh konsumen, menurut Ramadan pada tahun 2017. Dalam tata niaga terdapat 3 pendukung yang memegang peranan penting dalam sistem distribusinya. Ketiganya adalah konsumen, petani, dan pengusaha perantara. 2.2 Rambutan. Rambutan mempunyai tanaman buah hortikultura berupa pohon dengan famili Sapidensea. Tanaman buah tropis ini dalam bahasa Inggrisnya disebut hairy fruit yang berasal dari Indonesia. Hingga saat ini telah menyebar luas di daerah yang beriklim tropis seperti Filipina dan negara-negara Amerika Latin, dan ditemukan pula di daratan yang mempunyai iklim subtropis. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Metode penentuan daerah penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Ongkau, Kecamatan Sinonsayang. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposif atau sengaja karena desa tersebut merupakan salah satu sentra produksi padi yang cukup besar serta mempertimbangkan waktu dan kemampuan dari jangkauan. 3.2 Metode penentuan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling, yaitu melakukan pengambilan sampel secara acak sederhana sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan. 3.3 Metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada petani dan bantuan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Biro Pusat Statistik atau BPS, Dinas Pertanian, Kantor Hukum Tua Desa Ongkau, instansi terkait lainnya, buku serta literatur yang mendukung penelitian ini. 3.4 yaitu metode analisis data. Identifikasi masalah 1 dan 2 digunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan informasi tentang jumlah saluran pemasaran dari pedagang besar hingga konsumen akhir dan mengamati fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan tiap-tiap lembaga pemasaran. Bab 4 Pembahasan. 4.1 Saluran tata niaga rambutan.
terlihat saluran tata niaga rambutan dari petani ke pedagang pengumpul, dari pedagang pengumpul ke pedagang besar, dan dari pedagang besar ke konsumen. Dari hasil penelitian diperoleh total produksi petani sampel sebesar 85.625 ikat, dan rambutan dari daerah penelitian terdistribusi dalam satu saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran 1 melalui pedagang pengumpul desa sebesar 85.625 ikat. Dari pedagang pengumpul desa rambutan disalurkan kepada pedagang besar 85.000 ikat setelah menyusut 625 ikat. Dari pedagang besar rambutan disalurkan kepada konsumen sebesar 84.200 ikat setelah menyusut 800 ikat. 4.2 Fungsi-fungsi tata niaga. Pedagang pengumpul tidak melakukan fungsi penyimpanan dan transportasi karena untuk penyediaan transportasi itu dilakukan oleh pedagang besar. Pedagang besar tidak melakukan fungsi penyimpanan, pemilihan, pembungkusan karena untuk pemilihan sudah dilakukan oleh pedagang pengumpul. Hal ini disebabkan karena setelah pedagang pengumpul, rambutan tersebut langsung diambil oleh pedagang besar untuk kemudian disebarkan kepada konsumen. Pada tingkat petani atau produsen, rambutan dijual kepada pedagang pengumpul seminggu sebelum panen dengan sistem borongan, di mana pemanenan dilakukan oleh pedagang pengumpul dengan menggunakan beberapa orang tenaga kerja sehingga upah pemanenan ditanggung oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul selain melakukan fungsi penjualan dan pembelian, juga melakukan fungsi sortasi. Fungsi sortasi atau pemilihan pada tingkat pedagang pengumpul adalah dengan melakukan tindakan memilih dan membeda-bedakan rambutan sesuai dengan besar kecilnya ukuran rambutan. Biaya sortir disatukan bersama dengan upah panjat dan upah mengikat. Pedagang pengumpul tidak melakukan fungsi penyimpanan dan transportasi karena rambutan setelah selesai dipanen dan diikat langsung diambil dan diangkut oleh pedagang besar pada saat itu juga. Pedagang besar melakukan fungsi penyusutan karena ada beberapa ikat rambutan yang rusak akibat tertimpa rambutan lain pada waktu berada di dalam keranjang. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian tata niaga rambutan di Desa Ongkau adalah: yang pertama, saluran 1 dari petani disalurkan kepada pedagang pengumpul, kemudian disalurkan kepada pedagang pengecer, dari pedagang pengecer disalurkan langsung kepada konsumen. Saluran 2, petani langsung disalurkan kepada konsumen akhir. Setiap lembaga pemasaran memerankan paling sedikit 6 fungsi pemasaran pada pedagang besar dan paling banyak 9 fungsi pemasaran pada pedagang pengumpul. 5.2 Saran. Saran kepada petani rambutan diharapkan untuk dapat lebih memperbaiki mutu dan kualitas rambutan yang dihasilkan agar mampu bersaing. Saran kepada pemerintah diharapkan untuk lebih mengaktifkan koperasi yang ada untuk menampung dan memasarkan hasil panen petani. Saran kepada peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian langsung untuk meneliti saluran dan fungsi-fungsi pemasaran rambutan di luar kota, dan agar dilakukan penelitian selanjutnya mengenai analisis tata niaga rambutan secara spesifik. Demikian proposal tugas metodologi penelitian saya. Terima kasih.
Shalom. Baiklah, saat ini saya Putri Mamesa dengan NIM 137